Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang possessive noun. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Mutia sebagai moderator. Pemateri 1 Elsa Femia, pemateri 2 Dinda Sriayu Kurti, pemateri 3 Maulidia Fitri. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian non-clause. Non-clause adalah klausa gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan verb namun belum membentuk kalimat yang sempurna, yang berfungsi sebagai noun atau kata benda, sehingga dapat berfungsi baik sebagai subjek maupun objek kalimat. Non-clause menjawab pertanyaan apa atau what yang berhubungan dengan kata kerja. Klausa kata benda yang biasanya diawali dengan that, what, who, where, why, whether, dan where. Noun clause adalah dependent clause yang juga berfungsi sebagai noun atau kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, clause ini dapat berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of profession, dan subject komplement, serta dapat dijadikan dengan pronoun atau it. Selanjutnya, materi fungsi non-clause. Non-clause pada dasarnya adalah nominal sehingga dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Yang pertama, subjek kalimat. Contoh kalimatnya yaitu what Megan wore to surprise her family. Yang kedua, objek verba transitif. Contoh kalimatnya, he did not realize that the stove was hot. Yang ketiga, objek preposisi. Contoh kalimatnya, Josephine is not responsible for what Alex decided to do. Yang keempat, subjek pelengkap. Contoh kalimatnya, Carly problem was that she did not do the wash. Yang kelima, pelengkap kata keterangan. Contoh kalimatnya, the group is very happy that Meg returned home. Fungsi non-clause dalam kalimat kata benda ini berfungsi sebagai yang ada tiga. Yang pertama, subjek. English is interesting. Yang kedua, objek. Contoh kalimatnya, I am reading a novel. Yang ketiga, objek kata benda. Contoh kalimatnya, he is waiting for a bus. Materi selanjutnya yaitu pola kalimat non-clause. Non-clause memiliki beberapa kata penghubung atau conjunction yang diletakkan di depan kalimat yang akan menjadi subclause-nya, sehingga subclause akan menjadi kata penghubung ditambah dengan main clause. Contohnya, subclause sama dengan what she bought 2 days ago. Secara lengkap dirumuskan sebagai berikut. Main clause ditambah dengan kata penghubung ditambah main clause. Contohnya, I know what you need, artinya saya tahu yang kamu butuhkan. Atau kata penghubung ditambah main clause ditambah main clause. Contohnya, what you need is on the table, yang kamu butuhkan ada di tas meja. Selanjutnya yaitu materi D. Contoh kalimat non-clause. Yang pertama yaitu non-clause as subject. Yang pertama, what they talking about makes me confused. Yang B, where she live is not my corner. C, whoever will attend to the seminar tomorrow. D, whatever you want to join or not is not important for us. Artinya, tidak penting bagi kita. 2. Non-clause as object. Yang pertama, she doesn't understand whatever our teacher explains. B. We don't know when the test will begin. C. I even decide where I will continue his application. 3. Non-clause as object of preposition. Yang pertama contohnya, they are talking about who will be the best student in our class. B.
I'm still waiting for what you will give to me. C. You must pay attention to what I am going to say. Contoh kalimat non-clause. Contoh kalimat yang menyertakan non-clause yaitu contohnya yang pertama, that some children really need specific treatments is very reasonable. Yang kedua, the economical experts have treats to purpose the government can overcome the monetary crisis. Yang ketiga, who speak English will can go abroad. Yang keempat, I wonder what will happen with us. Conjunction that's bisa dihilangkan jika non-clause terletak di objek. Contohnya, I know that he failed the exam. Jika conjunction that's dihilangkan, maka terjadi I know he failed the exam. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.